Salam, ketemu lagi, salam sabar, ketemu bersama channel Sayur Bening di hari Rabu. Eh, jadi semalam pengumuman market CPI, inflasi naik tinggi di 8, ya seperti yang dibilang taksir antara 84 sampai 86 ya di 85. Cuma market nggak seperti orang harap bisa langsung ke merah ya kan, ada sedikit ini kemarin agak-agak weird juga marketnya gitu, berubah arah gitu ya tanpa ini. Habis pengumuman itu market logam mulia langsung hijau semua tiba-tiba ya kan. Uh, Pasar saham Amrik udah dibuka, si Nasdaq belum. Nasdaq belum dibuka gitu ya, sama apa satu lagi. Terus selang hampir sejam baru dibuka posisi hijau gitu ya. Kelihatan kayak positif, wah naik dikit dia. Terus begitu si ini Leo Bernard ngomong, nah pelan-pelan dia turun lagi. Jadi semalam market juga setelannya agak bingung-bingung mereka. Ya, market masih inilah, untuk Bitcoin hari ini ya di situ-situ lah. Dia tadi daily-nya nutupnya di 40.100 ya, 40,1. Sekarang ya di posisi gitu-gitu aja dia. Market cap 1,875, BTC dominance sedikit melemah. Tadi pagi masih di 41,1, sekarang nih 40,7. BTC 40.133 ya kan. Hijau sedikit 0,0. Ethereum yang sedikit hijau 1%, BNB agak hijau 2%-an gitu ya. Polygon Matic yang ada 4%. Shiba Inu ya, Shiba Inu yang agak naik karena akhirnya dirilis Robinhood ya. Cuma yang agak orang kejar itu kena arminya banyak, makanya dia sempat 20% something semalam ya. Tapi ini sekarang udah di 17%. Padahal Robinhood beberapa koin, bukan Shiba aja, beberapa koin yang dirilis di ini Hollywood, tapi yang lebih mencondong naik Shiba karena ya banyak ini Shiba Army. Semangat dia ya. Jadi market begitu aja ya, nggak gimana, masih di range di situ. Dia lagi nunggu ini ya, mau dibawa kemana gitu ya, kita lihat aja. Tapi yang jelasnya kan masih downtrend ya kan. Stock market juga masih pada buang barang karena semua pada takut inilah ya. Karena memang kali ini kalau lihat saya lihat semalam si Larry Bernard ngomongnya agak lebih soft dia gitu ya, pemakaian kata-kata juga agak ini, tapi ya tetap orang hati-hati karena di situ penuh makna. Dan juga orang juga tahu lah, para retail investor, pelaku pasar modal semua udah tahu ini masalah udah masuk ke Gedung Putih ya kan. Juga makanya orang-orang Gedung Putih dalam 2 hari ini kan udah terus bersuara, speakernya si cewek tuh Pesaki saya lupa tuh ya. Tapi intinya mereka selalu ngelempar kesalahan ke Putin, Rusia gitu ya, perang Rusia Ukraina. Padahal sebenarnya market udah dirusak dari mereka, para banker. Sebenarnya yang rusak itu ya itu mereka pelaku pasar, para banker ya udah rusak lah ekonomi. Dari 2008 aja repo market sudah kolaps saat itu ya kan. Ya dimainkan mereka, inflasi naik terus gitu ya kan. Ini satu persatu. Tapi yang namanya politikus selalu ada alasan ya kan. Dengan timnya. Jadi tapi di satu sisi ini maka mereka udah mulai lebih serius. Cuma cara penyampaian mereka nggak mau kelihatan hawkish sekali, karena begitu ini market langsung gejolak. Tapi
ya seperti yang saya bilang, kita tetap harus hati-hati kondisi market gitu, ya kan? Ini tadi ada yang minta komen si Jerome Powell yang memakai, nah, kau tolong bahas gimana interview si Alex Mashinsky sama Kid Ko. Ya itu seperti biasa dia masih ini ya kan, juga dengan berita Celsius sekarang dia ban para pemakai dari luar, mereka cuma ini untuk Amerika Citizen ya kan, dia punya stakingnya, bonusnya ini itu, terus juga mungkin karena ribet banyak, dia juga targetkan gitu ya, mereka ya dia satu sisi dia ikut aturan pemerintah sih, KYC-nya ini itu jelas, dan paling nggak yang masuk dia punya ke ini jaringan dia dengan berbagai syarat lah, yang mau dapat bonus, mau earn income dari Celsius itu minimum harus ada yang pendapatan sekitar paling nggak 200.000 US dollar. Jadi dia istilahnya dia udah nggak mau makan ikan-ikan kecil ribet ya, menurut si Alex Mashinsky justru ikan-ikan kecil ini yang paling ribet, paling banyak komplain, paling banyak buat susah. Dia lebih suka ya dia tangani yang kelas-kelas kakap gitu sekarang, maka dia batasi minimum itu yang ini, mau staking, mau invest, mau earn dia punya bunga ini itu yield-nya ya kan, itu dia kasih dengan syarat minimum 200.000 US dollar gitu ya. Jadi udah jelas dia targetnya kelas-kelas kakap. Memang ya, apalagi sekarang udah banyak yang adopsi kan, tinggal ini lagi juga karena dia terpercaya, si Alex Mashinsky ini rekodnya bagus gitu, karena bukan pemain baru, bukan pendatang baru, spesial ngolah kolateral, yield, farm ini itu dia masternya gitu ya. Banyak yang belajar dari dia juga, makanya para institusi juga banyak udah mulai masuk, apalagi kalau nanti kripto ini udah diregulasi, dia makin banyak yang ini, mungkin yang staking, taruh duit sama dia, minta dia yang olah gitu ya. Memang otaknya pinter si Alex Mashinsky ini. Nah, menurut interview dia ya begitu. Jadi kondisi sekarang ini, kalau dia lihat sekarang dengan inflasi yang tinggi, dia udah bilang dia udah buang stoknya gitu ya. Dia stoknya udah dia jual gitu. Karena kondisi gitu dia masih ingatkan. Dia bilang dari bertahun-tahun lalu saya udah ingatkan, jangan lawan Fed gitu ya. Kamu nggak akan menang. Karena banyak mungkin retail baru, anak-anak muda, ada dikit duit, masih challenge, masih ini tuh. Nggak bisa, market ini udah dalam pressure gitu. Dia udah tahu. Makanya dia bilang jual stoknya, ya dia beli Bitcoin gitu ya. Tapi bukan berarti beli Bitcoin sekarang langsung ngepam gitu, enggak. Inilah investasinya, putarannya katanya kan, daripada pegang stok kondisi sekarang gitu ya, pegang saham. Jadi dia bilang, dia pribadi sebulan lalu udah dia lepas semua saham dia nggak hold saham, justru lebih dia banyak beli BTC dia ini kan gitu. Tapi ya masih targetnya, terus ditanya targetnya apa, masih ini, dia yakin tahun ini masih bisa ATH baru gitu ya, all time high, masih ada new all time high katanya, bisa aja tahun ini ke 100.000 gitu, dia masih yakin gitu ya. Kalau saya sih sama dengan dia pikiran saya, maka seperti saya bilang, saya masih yakin lengthening cycle ini jalan, cuma momennya kapan kita belum tahu. Ini masih marketnya kondisi ekonomi gitu, dengan hal-hal yang tanpa kita expect terjadi, perang gini gitu. Belum lagi nih kita lihat berita juga di perbatasan Polandia juga NATO makin tambah soldier, tentaranya gitu, udah 40.000 tuh. Jadi dari 30 negara anggota NATO itu masing-masing kirim tentaranya itu di perbatasan udah 40.000 itu. Alasannya latihan perang bersama. Nah, ini kita juga harus wanti-wanti apa yang terjadi tiba-tiba gitu ya kan. Apa yang mereka nggak ada yang tahu gitu, apa yang mau diperbuat mereka nanti dengan Rusia gitu kan. Rusia juga udah nantang terus, mau nantang Amerika atau perang terbuka gitu kan. Jadi kondisi begitu tuh kita nggak tahu, maka saya selalu katakan
market kondisi gitu kita harus sabar, bukan Anda tiap hari lihat market mau cuan, enggak. Spesial saya buat channel ini, saya justru bahas buat yang invest, tunggu momen gitu ya. Ini kalau kita lihat ini kondisi gini ini, market itu swing naik turun gitu, nggak jelas. Tapi ada momennya ini, udah pasti ada bantingan nanti. Banyak yang udah taksir ada bantingan, ya kan. Secara technical analysis juga ada beberapa technical analysis yang sudah proof ini, cuma momennya, waktunya gitu. Jadi kita ini yang ada dana, jangan takut ya, tunggu aja momennya gitu. Entah akhir bulan ini bahas FOMC atau di next month gitu, bulan 6 gitu kan. Yang jelasnya saya yakin juga masih ada satu bantingan gitu sebelum nanti kalau mereka mau rally gitu kan. Nanti lah saya jelaskan lebih agak detail apanya gitu ya. Saya juga lihat ini masih wait and see kondisi begitu sebenarnya. Market ini nggak bisa, cuma enaknya sih kalau yang udah cuan-cuan army yang udah paham dah ini. Yang agak ribet kan anak-anak baru newbie, maunya cuan-cuan, maunya wah lihat market, nggak bisa. Kadang market itu kita harus lihat gejolak pasar, gejolak politik gitu ya, bukan pump and dump, go to moon, nggak bisa begitu. Itu semua ada efeknya gimana keadaan ekonomi ya kan. Dan bukan berarti kita yang pengennya begitu, bukan. Justru kita, ini ada rambu-rambu merah nih, hati-hati nih ya kan. Jangan sampai masuk ke kolong ke parit gitu ya. Nah, kan begitu. Jadi itu aja yang saya lihat sih. Kondisi sekarang saya masih nunggu ya kan, karena ini market nggak ini. Kalau orang yang ini ya tunggu momen lah ya. Kondisi begitu nggak ada yang mau dikejar, nggak ada takut ketinggalan kereta juga. Pasti ada momennya kalau ada ininya. Jadi andai kata nanti entah si Dokon atau siapa yang mau ngepam ke atas, ya mungkin ya di 4344 di situ. Andai kata ada, saya juga nggak yakin kalau kondisi sekarang dia, soalnya dananya udah kepake, dia sero AVAX juga gitu ya. Jadi agak ini juga ya, kita lihat lah. Terus kan ini lagi merah, koinnya turun, berarti dana berkurang ya kan. Jadi kita lihat siapa yang mau ngepam, atau banyak yang cerdas nggak mau ngepam dulu sambil nunggu kondisi gitu. Apakah nunggu reaksi dari mereka juga. Pelaku pasar pasti masih lihat reaksi dari Gedung Putih, dari kebijakan Fed nanti gimana, mereka terus pantau itu ya kan. Mereka para pelaku pasar nggak bisa sembarangan. Justru pelaku besar sekarang nggak konsentrasi ke kondisi, justru mereka lebih mau lebarkan sayap gitu, apa gitu yang mode ini. Misalnya kayak kita lihat hari ini kan beritanya BlackRock ya kan, suntik 400 juta ke USDC. Nah itu udah ketahuan sekali. Mereka lebih fokus hal-hal yang begitu, proyek long term yang mereka sekarang udah semakin ini. Karena akan bersaing ke depannya ya kan. Itu masing-masing punya grup mereka. Misalnya kayak USDT, si Dokon ini kan agak-agak ini grupnya sama si Alameda mereka itu ya. Nah Alameda sama grupnya si Tiger kan baru suntik dia itu kan. Berarti Tiger di arah mereka situ ya. Jadi itu grup mereka daripada bagian sana itu nanti yang akan mereka nanti bakal ya perang stable coin kayaknya, atau rebut market juga lah nanti masing-masing. Yang pertama pasti kayak kalau si Dokon ngomongnya dia targetnya die mati di tangan dia. Kita nggak tahu lah, agak sombong juga lah, Korea memang begitu. Kadang ada sedangkan USDC BlackRock mereka target kan USDT ya kan. Nah, kemana dulu mereka akan rebut. Maka mereka udah punya rencana, udah ada skemanya gitu. Satu-satu mereka realisasikan gitu. 2 bulan lalu atau sebulan setengah lalu, kan tiba-tiba kita bilang BlackRock
mau buat trading ya kan, udah dia umumkan. Nah, dia bangun tuh ini. Nah, sekarang dia injek lagi 400 stable coin ya kan, berarti nanti trading lebih mereka paksakan, mereka targetkan pakai USDC. Semua udah mereka planning, udah rencana gitu, betapa apa yang mau dijalankan gitu. Itu lebih mereka fokus sekarang gitu, daripada market yang kondisi gini, lagi gini sekarang. Juga dana terbatas kan, mereka agak wanti-wanti gitu. Biasanya kayak bulan Maret lalu, kenapa bisa agak sampai naik ke 48.000 juga karena Fed masih beli bond, jadi masih ada dana mereka putar gitu. Ya, ternyata Fed nggak lakukan ini quantitative easing, justru bulan Maret kemarin dia masih beli bond gitu. Ya, nah tapi kan sekarang ini udah dibilang mereka bener-bener udah stop beli bond, justru mereka mau tarik putaran uang, ya kan, mau ditarik itu. Nah inilah maka sekarang mereka yang, karena pelaku pasar hedge fund asset manager banyak semua pakai uang bank, putar uang bank juga. Jadi kalau sekarang mau ditarik, mereka ya agak ini balance lagi budget mereka gitu kan, maka nggak bisa sembarangan belanja, nggak bisa ini, justru harus ada setoran balik gitu ke Fed yang udah bisa pakai dana Fed gitu kan. Itu dulunya bondnya Fed beli, sekarang Fed jual balik ke mereka, nih gua kembaliin store gua gitu ya kan gitu. Jadi makanya market juga kita nggak tahu, kecuali yang bisa setel sekarang ini yang mau main naikkan turun ya bandar, sebenarnya bandar exchange, bandar besar, supaya ada cuan. Yang ditarget apa? Pemain leverage gitu ya. Nah, makanya hati-hati, selalu saya wanti-wanti leverage, hati-hati. Kondisi begitu mereka cuma bisa cari mangsa untuk para pelaku trader leverage gitu. Karena secara kalau untuk BTC orang mau invest, mau ini itu kondisi gitu mereka banyak wait and see, dan juga dana lagi nyempit gitu ya kan, karena kuantitatif easing akan dilakukan, mereka udah harus siapkan dana gitu, yang kalau pakai uang bank harus setor balik gitu ya kan. Nah, atau ada yang agak takut kalau pelaku pasar para senior yang ini, tetap kamu lihat logam naik lagi kan, mereka tetap lebih percayakan ke precious metal, logam mulia gitu, emas, perak kan, buat mereka masih itu safe haven yang mereka paling ini yakin gitu. Maka begitu kondisi ini perang nggak ini ya, tetap emas yang selalu stabil belakangan ini gitu ya. Jadi hari ini market kita lihat begitu aja. Buat saya masih wait and see, memang ya boring, tapi ya buat saya sih nggak peduli kata orang, Om, wait and see lagi, kata ya Anda lakukan sendiri. Kalau saya wait and see, karena saya seorang yang tidak ambisi, yang tidak ngejar cuan. Saya justru cari safe, gimana invest yang aman, ya kan, tanpa nanti kemakan sama bandar sama pos. Itu aja sih, nggak masuk perangkap mereka. Cukup dengan cara saya sadis, sabar, disiplin, tunggu momen. Ya, jadi itu aja yang bisa saya ini sampaikan. Ada tanya ini, sekalian saya inilah koin sandbox. Oh, tolong kasih lihat sandbox. Anda nggak perlu takut sandbox. Aduh, kalau sangkut dikit di staking, dia tunggu momen. Anda nggak usah takut. Yang whole sandbox itu orang yang invest itu company besar, perusahaan-perusahaan besar, para milioner yang invest di metaverse-nya. Orang berani invest $1 million kalau Anda sakut cuma puluhan juta gitu ya. Apa yang Anda takutkan? Atau ratusan juta lah, bilang kalian agak gede, ratusan juta sangkut. Orang itu yang invest di metaverse-nya untuk jangka panjang itu, Anda lihatlah, million dollar itu kalau hitung duit Indo berapa? Ya orang santai aja. Jadi kalau Anda mau sukses, ya belajar dari para pelaku pasar besar kenapa mereka sukses. Ya kan, mereka punya timing, punya target gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya ada sangkut, sabar aja gitu. Anggap invest di kripto ini, invest yang paling aman Anda mau sukses gitu. Karena future-nya bagus. Kalau lihatlah itu yang invest di metaverse-nya itu perusahaan-perusahaan besar semua ya kan.
dengan virtual lainnya aja itu udah berapa banyak itu nilainya itu. Kalau hitung duit Indo udah investor yang masuk triliun loh, ya. Jadi kenapa Anda takut? Jadi nggak perlu takut kalau invest yang gitu-gitu. Kecuali kalau Anda tanya saya koin micin, saya nggak mau jawab. I don't know gitu. Itu masih istilahnya kalau berhasil jadi naga, nggak berhasil jadi abu gitu ya, jadi cebong. Jadi gitu aja saya jawab buat yang nanya sandbox ya. Nggak usah takut, hold aja. Koin ada yang sangkut-sangkut holding, di staking aja dulu gitu ya. Kalau yang mau zero ya lihatlah cicil-cicil gitu ya. Tiap ada koreksi merah Anda cicil kalau buat long invest. Jadi Anda aja tentukan, nggak perlu tanya saya lagi ya soal begitu. Oke. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.